Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin habibi rabbil alamin imamil muttaqin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita diberikan nikmat Islam, hidayah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam panjang umur, kesehatan walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Senantiasa selawat salam kita kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memberikan kita syafaatul utma nanti di yaumil akhir, dan berkah junjungan Nabi Muhammad kita semua bisa menjadi hamba Allah yang Islam. Pada hari ini kita menjelaskan tentang kewajiban Idul Adha di bulan Idul Adha ini, bulan haji ini. Maaf sakit mata sedikit. Jadi hukumnya adalah Idul Adha ini adalah wajib bagi yang mampu, sunnah bagi yang tidak mampu. Mari sama-sama kita mengorbankan harta kita, ibadah kita di dalam menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena daripada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita yang kita muliakan, yang kita cintai, memberitahukan bahwasannya ketika Nabi Allah Ibrahim ini adalah nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah. Tetapi ketika melihat Ismail sangatlah ada rasa kecintaan di dalam hatinya. Jadi jangan sampailah dunia ini menghalangi kita dari cintanya Allah, dan jangan sampai dunia ini memberikan kita kecintaan kepada sesuatu lebih dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya di atas segala-galanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada semua ini, yang ada hanyalah Allah, dan tidak adalah kecintaan ini di atas segala-galanya kecuali cinta kepada Allah. Di sini dijelaskan bahwasannya berkurban itu adalah hukumnya adalah kewajiban bagi umat muslim. Ketika Nabi Allah Ibrahim ingin menyembelih anaknya Nabi Ismail, Allah hanya ingin mengetes, melihat setia enggak ini Ibrahim, masih cinta enggak Ibrahim ini sama Ismail ini. Apa lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala pada Ismail? Coba disuruh, diperintahkan, dites. Seorang muslim tidak akan mulus imannya sebelum dites. Imannya itu dengan sedikit rasa lapar, sedikit rasa haus, kekurangan harta, serba kekurangan, itu semuanya adalah cobaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengetes keimanan seorang muslim. Dan di sini dijelaskan di dalam surat Al-Qur'anul Karim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dijelaskan di dalam surah Al-Qur'an tentang hukumnya berkurban dan mendirikan sholat. Dan di sini banyak pertanyaan, apakah boleh kita berkorban dengan ikan, apakah boleh kita berkorban dengan ayam, apa boleh kita berkorban dengan sayur-sayuran? Nah, jangan. Karena sudah dijelaskan di dalam syariat Islam, ketika Nabi Muhammad menyembelih, ada menyembelih unta, menyembelih domba, menyembelih sapi di situ. Tapi ada nggak yang menyembelih ayam atau ikan di zaman Nabi? Dan janganlah kita merubah-rubah syariat yang sudah ada. Nanti seperti Habil dan Qabil, dua saudara yang baik dan yang buruk. Saudara yang baik ini memberikan kepada hidangan-hidangan yang bagus, hidangan-hidangan yang enak, hidangan-hidangan yang luar biasa. Tapi saudaranya yang buruk itu memberikan apa? Hidangan-hidangan apa? Hidangan-hidangan sayur busuk, makanan-makanan yang sudah tidak bagus, yang tidak fresh. Jadi bisa kelihatan orang yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam menjalankan ajaran Islam sama orang yang tidak sungguh-sungguh di dalam ajaran agama Islam, itu bisa kelihatan di dalam dia memberikan kebaikan-kebaikan, di dalam dia memberikan kecintaannya, ketulusannya, keikhlasan di dalam beribadah. Dan seperti itulah, karena Nabi Ibrahim ini sejarahnya sangatlah banyak, besar.
ya, salah satu yang membangun, ya, membangun kelanjutan daripada Nabiullah Adam, Nabiullah Idris, Nabiullah sampai temurun ke Nabi Ibrahim. Ka'bah selesai di Nabi Ibrahim, ya, selesai di tempat di zamannya Nabi Ibrahim. Nah, disitulah ada air Zam-Zam namanya. Ketika istri daripada Nabi Ibrahim mencari air minum, tidak ada air minum, padang pasir semua zaman dulu, ya, makanya ada namanya sa'i. Ketika kita nanti umrah atau haji, tawaf, ya, keliling berzikir pada Allah, ya Allah, yang kami ini ada susah, ada sulit, kita bermunajat di situ, berzikir, ya, karena tempat yang sangat kabul, doa dikabulkan oleh Allah, Baitullah, Ka'bah, haji. Ketika kita pergi haji, ya, diampunkan dosa-dosa kita. Dan akhirnya keliling istrinya Nabi mencari air minum, tidak ada air minum. Sa'i, makanya jauh kalau kita pergi haji, sa'i itu bolak-balik itu, sambil kita mencurahkan hati kita. Maka ketika kita mempunyai sesuatu masalah dalam hati kita, beban dalam hati kita, kita curahkan, ya, kita memunajat, namanya munajat, memohon, ya Allah, pertolongan kepada Allah, ya Allah, Engkaulah yang Maha Penolong, ya Allah Tuhanku, ya Allah. Dan akhirnya alhamdulillah sampai ini hari ada yang namanya air Zam-Zam. Itulah sejarah daripada Nabi Allah Ibrahim beserta keluarganya. Dan air Zam-Zam ini sangatlah beda, ya. Sampai pernah ditandingi sama orang non muslim dari gunung, ya, dari gunung Swiss, ada namanya air minum dari gunung Swiss, ditandingi sama air Zam-Zam. Tidak ada yang bisa mengalahkan air Zam-Zam sampai ini hari, ya. Molekul mineralnya, kesempurnaan zat murni daripada air minum tersebut, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Kejernihannya, kebersihannya. Dan kembali lagi, mudah-mudahan kita semua bisa berhaji dan kita semua bisa berkorban, ya. Jangan sampai cuman kita korban perasaan aja, jangan. Kita harus berkorban dengan yang benar. Korban ayam jago, saya punya ayam jago aja, jangan bikin atau punya ikan, banyak ikan mas, ikan cupang dikorbanin aja, jangan. Ya, kalau sudah ada kambing, sudah ada sapi, sudah ada unta, ya sudah, korbankan yang ada aja, jangan cari yang tidak ada, ya. Jangan cari yang tidak ada. Yang tidak ada itu apa? Yang tidak ada seperti kita makan, kita mau makan ini, mau makan itu, padahal tidak ada di meja kita. Jangan kita cari-cari yang tidak ada, yang dibikin-bikin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa. Saya bukan menasihati, tapi banyak pertanyaan-pertanyaan seperti boleh nggak berkorban selain daripada sapi, domba, kambing, ya, atau unta? Boleh nggak selain daripada itu? Jangan. Ya, sampai ada yang udah cukup sembelih ayam, cukup sembelih ikan, sayur-sayuran. Jangan. Itu bukan beda. Berkorban sama bersedekah itu beda. Karena nanti di yaumil akhir, di akhirat, kurban itu akan menjadi saksi. Bulunya satu helai pun menjadi saksi, dan menjadi tunggangan nanti ketika kita capek. Dan yang paling besar dan paling dahsyat adalah syafaatil utmah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon kita sama-sama belajar mencari keriduan Allah di dalam menuntut ilmu. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.